Oh gitu. Semangat dong. Iya. Salah-salah dikit jurang soalnya ini. Oh iya. Iya benar. Ini ada jurang. Ya, baru mulai. Oke teman-teman, selamat datang di Us Kamu Kita. Maaf apa yang biasa aja, selamat datang di Rumah Tangga bersama Dani Aditya dan juga Dian. Wih. Jadi inilah pernikahan antar spesies ya, antara manusia dan Transformers gitu. Ya. Saya lebih ke mutan sih. Aduh, mutan lagi. Transformers kan ada rodanya. Woi. Oh iya. Tapi transformer bisa berdiri. Jadi ini adalah pernikahan yang mungkin luput dari pandangan kita semua soal pernikahan komika. Dan ternyata tadi saya baru ketemu sama Dani, ketemu sama Dian juga. Tadi pas lagi ada satu project bareng, terus tiba-tiba saling ngobrol lah soal rumah tangga Bun tadi gitu. Terus kayak Banyak iya. kesamaan. Nah itu dia, ternyata walaupun sekasat mata ini ngelihatnya kayak berbeda jauh ya. Tadi kita juga sempat ngobrol kan kayak ternyata ada lumayan banyak lah kesamaannya. Soalnya gitu. kamu kan juga nggak sembarangan kan buat ngundang pasangan ke rumah tangga Iya. kalau nggak ada persamaan. Betul. Masalahnya. Iya. Mati rasa juga mas. Enggak persamaannya enggak di sini, enggak Nggak gitu. bukan. Awalnya tadi mau Dani doang, karena Dani kan mau special show kan, yang apa cacatan si Dani ya. Yang akan nanti Kapan itu? Kapan dan? 24 September 24 Iya. September. nanti di mana sih? di Jakarta. Pokoknya di Jakarta di Jakarta. daerah SCBD lah. Maksudnya ntar ada buat ntar yang mau nonton kisahnya Dani akan ada special show namanya Cacatan si Dani. Iya. Pokoknya buat tiketing ada di Majelis Lucu Indonesia ya. Iya. Oke, jadi awalnya mau ngobrol sama Dani doang tadi karena tadi di perjalanan kebetulan kan mereka kan sekarang tinggal di Malang semenjak pandemi. Jadi ke Jakarta tuh tadi pakai gokar gitu-gitu kan. Terus kayak udahlah bareng aja. Nah, pas di perjalanan lah kisah itu terjadi. Terima kasih Jakarta macet ya. Jadi banyak obrolannya. Kalau lancar mungkin tidak akan sampai ke bagian-bagian yang apa ya, yang dalam gitu, yang intinya. Jadi pas tadi udahlah sama dia aja sekalian gitu. Apa emang diobrolin tadi di mobil? Apa ya? Ini deh kita dari awal aja dulu ya, maksudnya sama mereka nih. Dari aku Malang, pulang ke Malang. Enggak, bukan dari awal, begitu. Enggak, kamu tuh bener, nih. Gue sembuhin juga lu. Jadi Dani itu, ini mau nanya nih udah sama Dian, oke. PDKT-nya gimana? Maksudnya kayak Yuk. lu nggak mungkin ngajak jalan dong. Enggak. Ya kan? Nggak mungkin ngajak jalan dong. Ngajak lumpuh ya. Ngajak apa? Ngajak lumpuh. Yuk lumpuh yuk. Ngajak lumpuh. Tutup MLM gitu ya. Ya kalau sama-sama lumpuh kan jadi setut ya? Jadi setut. Nggak ada yang dorongin. Nggak, ini awal mulanya kalian ketemu di mana, terus kayak prosesnya kayak gimana tuh? Kamu apa aku cerita? Biar kamu aja yang cerita biar lebih jelas. Karena biasanya kegunaan aku tuh subtitle. Oh, kamu sebagai lebah ganteng dan pengen Akatsuki ya? Iya. Terus semua konten dari itu kadang ke editor aja kalau nggak tahu, Mbak subtitlein Mbak. Jadi aku yang harus gitu. Udah mas siangnya dorongin, malamnya masih diganggu editor. Oke, jadi ceritain Dian gimana? Waktu itu kapan ya? Aku lupa tahun berapanya, lupa. 2016 kali ya? 16. Nah. 2016 akhir. Aku nonton Suci 6 kalau nggak salah Di deh. Balai Sarbini, ha. oke. Orang Jakarta kalau ngeliat Dani kan didorong tuh biasanya sama Jainul. Terus tiba-tiba pas aku pulang, lihat Dani itu dituntun. Oke. Waktu itu drivernya tuh bukan Jainul, maksudnya asistennya bukan Jainul, pakai tato. Terus apa namanya, Dani dituntun kan, Tapi kebanyakan kayaknya nonton. kasar gitu. Aku nonton drakor kan, kebanyakan. Udah otakku udah yang wah dibully nih anak nih kayak Wih, gitu. ini sama kayak bunda Iya, nih. diseret-seret, terus Iya. uang parkir aja 50.000 gitu kan. Nah, terus akhirnya aku karena ayahku difabel juga kan, akhirnya
Mas ini aku inget ayahku gitu. Aduh kok kasihan banget ayah Iya, duduk iya. di samping aku gitu, ngobrol-ngobrol lah. Terus kita Oh, foto, iya. foto terus aku upload. Akhirnya follow-followan kayak gitu. Oh jadi buat teman-teman yang tadi juga kalau dari info dari Dian tuh jadi historinya, gue kan selalu ngelihat mereka berdua ya udah, maksudnya nikah ya udah gitu, maksudnya tidak ada pertanyaan apa-apa lagi gitu. Tapi di sisi lain ternyata ada ceritanya, ternyata si Dian ini bapaknya difabel juga Bun. Jadi pas ngelihat Dani itu Jadi keinget. jadi keinget. Nah itu tuh, itu lucu tuh Bun. Nih. Gimana? Jadi kan aku kan namanya cewek, pasti kan cinta pertamanya biasanya bapaknya nih. Iya, Rata-rata betul, kan iya. ayah, karena aku deket banget sama ayah. Jadi aku tuh dulu sering banget berdoa kalau nikah pengennya tuh punya suami kayak ayahku. Tapi doaku nggak lengkap. Iya, dikabulin sama Allah, sama-sama pakai kursi roda jadi. Sama sih, iya. Padahal yang kamu pengen kan Sifatnya. sifatnya. Kabul udah gitu, bener-bener kayak Allah tuh ngabulin yang kita minta tuh, bener-bener detil. Tapi nggak detil. Iya, tapi Iya. nggak detil. Mirip ayah sih, tapi nggak gini juga kali gitu. Itu pun kayak sketsa ya, sketsa Trans TV ya, iya. Terus juga doa-doa yang diijabah itu apa aja yang ternyata Dani itu banyak mengijabah doa-doanya Dian. Apa? Itu salah satunya. Kalau aku kan orangnya kayak agak mageran gitu ya. Maksudnya kalau aku ke nikahan tuh aku selalu dari kecil itu malah kegelisahannya kayak aku mikir kenapa sih nikah tuh kan udah bayar mahal, Ya. bayar gedung segala macem. Kok kita mesti harus berdiri salaman sama orang berjam-jam kan? Terus aku tuh nggak tahu punya cita-cita bener-bener aku sering cerita ke ayahku dulu. Aku pokoknya kalau nikah nggak mau berdiri ya gitu. Lo gimana? Maunya duduk aku bilang gitu. Akhirnya bener terus nikah sama Mas Dani kabul. Soalnya duduk. Mau ada tamu aku nggak mau berdiri. Dani duduk soalnya. Kalau ditanya aku nggak diri. Ya masa Daninya duduk, istrinya Dianya berdiri. berdiri. Iya. Gaibang di foto. Gampang dipoto. Bukan di situnya. Emang jadi alasannya Dian tuh apa Dian kalau misalnya berdiri dong gitu apa? Ya, nggak hormatin suami kalau suami duduk. Padahal males aja. Padahal emang cita-citanya. Iya, kita udah lama. Aku juga nggak nyangka, Allah ternyata ngabulinnya se-amazing itu. Iya. Terus apa lagi terkabul dari Dani apa lagi? Pas aku tuh orangnya kan overprotective banget. Makanya kalau pacaran tuh kadang kan sering putusnya karena aku orangnya anak satu-satunya. Posesif. Iya, posesif banget karena dimanja. Iya. Jadi itu bener-bener Allah ngasih suami yang bener-bener dia kemana aku ikut. Jadi bener-bener real dikasih yang aku Soalnya dorong kalau kan kamu nggak ikut, kemana-mana. dia nggak bisa kemana-mana kan? Diam di tempat. Sih. Diam di tempat. Bener-bener. Jadi kita langgeng, aku nggak bakal curiga kayak kamu Iya, di iya, mana iya. gitu. Aku di sampingnya soalnya. Tapi kan Dani kan maksudnya kan dari suci kan. Maksudnya kan sempat ada di TV dan segala macam dan salah satu caranya Dian ngenalin ke papa juga ke ayah saat itu juga waktu nonton ini loh ya. Nonton, iya. Yang ini kemarin diseret-seret gitu Iya, segala tuh, macam gitu. pakai kisi-kisi, Tapi ayah langsung ngasih tau. setuju pertama Enggak kali lah, ketemu. nggak Oh, mungkin enggak. lah dia difabel mau langsung terima. Oh ya udah difabel juga. Iya. Kayak kan kesannya kan kayak Satu komunitas. Iya maksudnya kalau sama jadi lebih gampang kan. Ternyata tidak kan. Iya, enggak juga. Pertama ditolak dulu. Nah. Sampai kita ketemuan. Nah. Aku ketemu bapaknya yang pertama jiper. Berdua aja tuh. Bapaknya gimana? Ternyata sama. Jipernya agak hilang nih. Tinggal curhat-curhatan aja. Abis itu Berat-beratan penyakit. bener-bener penyakit. Ternyata Dani menang. Ninggik terus di ACC. Dani menang. Jadi habis itu berat-beratan penyakit. Terus akhirnya Dani lebih Tapi berat. itu beneran. Iya karena ayahku kan awalnya cuma X, terus kena stroke makanya akhirnya nggak bisa kemana-mana kan. Apanya kakinya X? Awalnya normal terus jatuh. Anak kecil kan kadang suka nggak cerita tuh kalau jatuh. Makanya Iya. kalau Betul, anak iya. jatuh kita benar-benar harus nanganin. Berapa lama step terus tiba-tiba kakinya X. Oke. Terus kena stroke kan, habis itu nggak bisa kemana-mana, baru berapa tahun. Dani kursi roda berapa lama? Saya dari lahir pak, gitu. Oh jadi begitu aku dengar kisahnya bapaknya, oh stroke baru 5 tahun. Junior. Prosesnya berarti emang lumayan panjang. Kalian pacaran berapa lama tuh waktu itu? Dari tahap ketemu terus kayak oke, yang nge-DM duluan siapa? Aku kan ya lupa, aku juga pokoknya ketemu tapi tuh kayak DM cuman follow-followan kan, oh aku tadi nih yang ini gitu-gitu Iya. kan ayah. Terus habis itu
berapa bulan nggak ketemu. Hah? Abis itu kenapa ya, ada apa tentang Malang kayaknya, terus aku nanya Dani kayak gitu. Nah dari situ kayak 6 bulan setelah nggak ketemu, Oke. DM nanya tentang Malang ke Dani, terus akhirnya deket, Pacaran. kan Dani kan nggak berani, jadi kan dia cerita dulu nih, aku tuh nggak berani nembak cewek, udah PDKT nih Iya. kan, gitu. Soalnya kan Jujur dia dia tuh nggak berani nembak cewek. Soalnya aku waktu SMA pernah nembak cewek, ditolak, diludahin. Terus dibilang, kamu gila, kamu nggak punya masa depan. Jangan sedih dulu. Aku tahu kamu mau nangis kan? Iya. Enggak. Terus Kenapa ditolak apa diludahin? Kenapa tuh? Ya, nembak kan. Tapi belum, dia yang nggak kenal aku. Cuma sering aku amatin. Ceweknya nggak kenal dia. terus lo tembak gitu. Awalnya aku juga kayak brengsek nih perempuan gitu kan, maksudnya ya kalau nolak mau nolak aja, nggak sampai ngeludahin kan. Kok sampai ngeludahin gitu kayak. Ya wajar atuh Bun, maksudnya orang nggak kenal tiba-tiba nembak. Ya mungkin terus gue jelasin, ya tapi kan Mas Uus nggak harus sampai ngeludahin. Terus gue bilang kayak, ya lu nggak tahu trauma ceweknya. Siapa tahu dulu dia pernah ditipu sama orang pura-pura cacat kan, iya kan? Terus tahu-tahu cuma diporotin apa segala macam, terus ketemu yang ini belum beres, ada yang baru lagi nih anjing nembak gua tuh gitu ludahin. Bisa jadi loh. Bisa jadi kan, karena perempuan kan traumanya beda-beda Traumanya kan. banyak. Iya. Terus akhirnya nembak duluan. Aku pikir, soalnya dia pakai gitu kan, gue kasihan banget nih ya kan, aduh. Jago lu ya. Jago lu ya, gimmick-gimmick lu jago lu ya. Enggak gimmick anjir, kok gimmick. Oh iya, sorry. Sorry. Tapi Dani pernah lomba loh, pertama kali dia stand up, lomba adalah sesuatu tempat itu, dia disangkanya gimmick ini. Gimik. Gimik cacat. Gimik cacatnya meyakinkan, Mas. Di situ aku jodoh, Mas. Mas. Soalnya aku udah berdamai dengan cacatku. Kenapa masih diragukan? Kayak gua jujur di YouTube, tapi masih ada orang bilang, ah Us mah settingan gitu. Kayak, ya sakit hati sih ya, maksudnya kayak, kan ngejalanin gini kan, bukan ngejalanin, maksudnya Gak jalan juga. iya maksudnya, aduh apa ya bahasanya, maksudnya living life ya, maksudnya kan lu bertahun-tahun gitu, terus tiba-tiba orang nuduh itu gimmick, kan sakit hati lah, maksudnya kesusahan itu kan maksudnya kita yang tahu ya, dibilang sama orang gimmick, cuma biar lucu aja gitu ya, bangsat. Jadi pernah sampai di tahap itu dikira gimmick nih gini-gini Di TikTok kayak gitu-gitu, ngelucu nggak perlu pakai pura-pura cacat, ini cacat beneran. Cacat beneran. Tuh, lihat Terus orang- PDKT kemarin berapa orang lama? nyender gini kayak genteng nggak dipakai pun tuh, lihat nyender gitu. Nyender aja. Terus apa tadi kamu Iya, nanya? PDKT-nya tuh berapa lama sampai akhirnya jadian? Ya itu 6 bulan itu Setelah ya? yang WhatsApp enggak, yang 6 bulan kan hilang kan, nggak ada kabar kan, terus PDKT kan. Paling Itu berapa lama? sebulan kali ya? Sebulan mungkin ya. Cepet juga lu dan ya? Langsung jadian. Mumpung ada yang mau. Nembak duluan lagi ya. Cuman dari awal aku udah bilang, maksudnya karena kan waktu itu aku umurnya udah berapa? 27 deh kalau nggak salah aku. Heeh. Dan itu masih 24 kamu ya. Cuman aku dari awal bilang, tapi kalau pacaran aku tuh udah di fase kayak udah malas pacaran, Iya, maksudnya iya, kayak iya. putus, udah kayak mau nikah, tapi juga ternyata terus putus, kayak udah capek di fase Iya, itu. iya, iya. Jadi kayak kalau mau pacaran tapi kita serius menuju ke nikah gitu. Iya. Akhirnya ya udah kata Din, oh iya gitu. Dan lucunya tuh kan nggak nyangka dia telepon aku, ternyata tuh dia ngomong ke orang tuanya kalau mau nikahin anak orang tuanya ketawa nggak berhenti-berhenti. Dikira, jangan lucu banget. Dan aku Orang denger tua kan, aku kamu. denger kan. Orang tua kamu ngetawain kamu. Kamu mau nikah, kenapa mereka ketawa? Dikira jok baru. Disangka materi baru. Oke. Ini kan tadi sudah lihat, maksudnya keluarganya Dani responnya ketika Dani mau nikah malah diketawain kan. Emang maksudnya gini, banyak orang-orang yang mungkin anaknya dalam kondisi difabel atau gimana yang protektif banget sama anaknya gitu. Maksudnya, nah keluarganya Dani itu ke Dani kayak gimana? Maksudnya apakah overprotective atau gimana cara mendidiknya untuk menerima kondisi itu gimana? Kalau kata mamaku dulu, aku selalu bilang kita ini nggak bisa ngerubah dunia seperti apa yang kita mau. Ya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah ngerubah kamu seperti yang dunia mau. Waduh. Jadi
sebelum aku dibully di luar, di rumah dibully dulu. Dikata-katain dulu. itu kalau di zaman sekarang ya. Iya, kalau di zaman sekarang ibuku viral. Ya, Pengganti yayasan disabilitas. viral. Ibunya sekarang ibunya Dani lagi nunduk terus kayak di foto malam Beturah gini nih. Seorang ibu menganiaya anaknya di difabel gini nih pasti nih. Tapi ternyata cara itu yang works ya. Apa kata-kata bullying apa yang maksudnya yang ibu lakukan sampai Dani jadi kuat apa? Contohnya seperti apa? Dan dibilang, lu menang-menang cacat malas gerak lu. Ibu. Ke kan temenku gandeng aku bilang, Mas kalau lama disadar aja gak apa. Ngajakin jalan Dani. Iya, iya. Kalau Daninya lama, Mamanya ngomong, seret aja. nggak apa-apa. Itu awalnya mungkin teman juga kaget kali ya, maksudnya ya nggak mungkin lah, maksudnya gue juga kalau misalnya gue jadi temannya Dani saat Shock itu ya, maksudnya kayak kok bacotnya lebih jahat dari gue gitu, maksudnya kita aja yang teman-temannya kayaknya nggak nyampe situ gitu. Ini di keluarga sendiri kayak gitu. Ternyata kalau kita dalam perspektif dulu kita waktu mungkin gue teman lu saat itu SMP apa SD mungkin ya, terus kayak di kondisi kayak gitu kayak ih orang tuanya tega ya, tapi ternyata pas kita sudah dewasa asik juga di rumah ya, maksudnya kayak ternyata sudah mempersiapkan daripada ntar anaknya dibuat spesial di rumah tapi di luar ternyata dibully, mendingan dia dipersiapkan kayak ya udah kondisi udah begini pasti dikena bully tapi yang penting kamunya kuat ya Dan ya. Oh iya. Jadi ketika temenku anjing ngatain cacat lu, ibuku juga bilang gitu, lu tinggal bilang gitu. Ya berarti emang mental Daninya kuat nggak sih? Iya, maksudnya tapi di sisi lain ibunya tuh ngasih kenyataan aja gitu, maksudnya kayak sampai Dani bilang kayak misalkan ada jelek lu, gua kata mama aku ganteng gitu kan, ya kan? Tapi kalau Dani tidak, ya kata ibu aku juga aku cacat bangsat, kok bisa? Itu hal parenting yang mungkin tidak pernah bisa, maksudnya apa ya? Kayak kemarin ada beberapa anak stand up di Bandung juga ngomongin hal yang soal parenting, dibilang kalau parenting yang bener-bener parenting yang anak tuh caranya gimana, cara nyampein ke anak tuh kayak, tapi ternyata orang tua kita tidak melakukan itu tapi berhasil membentuk kita gitu. Itu yang jadi kayak rahasia dari parenting adalah merasa kalau rumah tangga kalian itu penting gitu. Jadi kayak mau ini beda sama rumah tangga lain, caranya beda, selama itu kita percaya dan itu ngerasa itu penting, ya menurut gue ya jalanin aja gitu. Nggak semua parenting yang mamaku lakukan bisa disamakan ke anak disabilitas atau anak cacat lain. Betul, iya. Iya. Tergantung Kan balik lagi kan. lingkungannya, iya. Iya, lingkungan terus Mentalnya juga. juga orang kan beda-beda kan. Iya, betul, ada yang iya. kuat, ada yang nggak kuat. Makanya kayak banyak orang yang selalu enggak, cara parenting yang bener tuh gini, nggak bisa. Gue selalu bilang, karena kenapa ini namanya konten rumah tangga, karena rumah tangga itu bagaimana caranya menanggapi rumah tangga orang lain gitu. Maksudnya kayak kalau kita ketemu kayak rumah tangga kayak kalian gitu, kayak kita nanggepinnya kayak seperti apa. Mungkin juga di teman-teman di luar sana juga mungkin ada tetangga yang kondisinya pasangannya seperti kalian gitu, yang mungkin selama ini kayak selalu mengasihani gitu. Kayak mungkin apa, Dani apa? Saya nggak butuh dikasihani, tapi saya butuh dikasih job. Buat nafkahin Iya. istri, anak kan? Makan anak istri. Kalau dikasihani, saya doang yang makan. Saya enggak. Dari umur berapa bisa nerima semua itu? Mungkin waktu SD nggak bisa ya, karena bulian di rumah sama di luar, kerasan di luar ternyata. Oh, pas di SD? Oh, Oh. jadi nyokap tuh bukan dari kamu kecil udah. Dari kecil. Oh, dari Cuman ternyata di SD ternyata bahasanya jauh lebih lebih kasar. dari ekspektasi. Lebih, aku ngalamin lebih ke fisik. Sampai mau bunuh diri kan dia Pas SD. Gimana? Yang diomongin ceritanya? mereka apa? Pernah aku dulu itu dijorokin karena waktu kantin lama anaknya. Jorokin. Anak SD. itu SD ya? Jadi Oh, tapi emang anak SD begitu karena Iya, iya, mereka iya. belum bisa memilah iya, mana yang benar baik, mana salah gitu ya. Terus Terus pernah dari gurunya juga pernah. Aku pas ditanya cita-citanya apa, aku pengen bisa jadi orang yang dihormatin gitu. Diketawain sama Sama gurunya. gurunya. Oke. sama guru.
Oh. Terus satu kelas ikut ketawa. Aku tanya ke temanku yang sekelas, kenapa ikut ketawa? Nggak tahu, ibu guru ketawa. Oh, jadi rasanya tuh kayak apa? Bahkan orang-orang yang mungkin yang kamu anggap temen gitu ikutan ketawa, terus jadi kenapa kamu ikutan ketawa? Karena ikut-ikutan yang lain aja gitu. Oh. Dan memang ketawa itu nular sih. Iya, setelah kita dewasa ternyata kita sadarin ya. Cuma dulu sakit hati ya. Terus apa lagi? itu? Temenku, aku dulu waktu SD nggak punya banyak temen, paling temenku cuma satu. Zainul itu kan Zainul yang doang. nah. Itu karena yang lain takut ketularan katanya. Ketularan. Jadi lumpuh itu takut nular. Anggapannya Anak nular. SD kan. Ya tapi anak Iya, SD iya, sih anak ya. SD. Aku jujur ya, aku juga dulu pernah. Maksudnya dulu kayaknya teman aku tuh kayak punya kelainan kulit gitu. Jadi kayak si bekas-bekas cacarnya itu jadi kayak nggak sembuh. Tapi jadinya kayak luka-luka koreng gitulah pokoknya kayak Merah-merah gitu ya? Iya, kayak apa Raizo itu apa yang di Naruto ada yang keluar mata-mata gitu pokoknya. Jadi aku tuh nggak mau deket sama dia karena takut ketularan. Soalnya kata nyokap gue tuh kayak sendok aja tuh nggak boleh kayak barengan. Jadi kan gue mikirnya kan kayak jangan-jangan ini juga nular gitu. Iya. Jadi saat itu mungkin gue juga paham ya maksudnya banyak orang bilang kalau SMA itu keras, kuliah tuh keras gitu. Menurut tuh paling keras tuh SD. Di SD. Lu Cina dibilang Cina, lu hitam dibilang hitam, lu gendut ya gendut. Temen gua berbulu dibilangnya babe. Terus yang temen gua yang cewek-cewek yang udah mulai agak tumbuh dipanggilnya mami. Jadi kayak emang SD tuh emang visual aja gitu Bun ya. Maksudnya kamu juga dipanggilnya toge kan? Ya, itu udah emang semuanya fisik aja gitu yang dilihat gitu. Udah bukan yang dia orangnya baik kok. Udah nggak ke situ arahnya Masih gitu. SD. Iya, nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir kayak gitu juga. Ya maksudnya maksudnya buat orang-orang tua juga misalkan kayak lihat anaknya dibully ketika lagi SD apa gimana, jangan langsung kayak anak saya gini-gini. Karena emang kita semua ngalamin kalau SD tuh emang paling keras lah itu. Kelas. Apa yang terjadi disuruhnya baik tapi ngelihat teman kita ngatain Dani misalkan gitu ya. Awalnya lu nggak mau gitu, tapi jadi kayak Kayaknya seru nih. iya gitu. Ikutan ya. Bukan karena pengen ngatain tapi Iya, karena ikut-ikutan ikut-ikutan gitu. Terus apa lagi? Yang aku inget sih paling didorong, diketawain guru sama ke fisik sih. Kalau ke kata-kataan Udah biasa, udah di rumah lah ya. Aku nggak dengar, Iya, mungkin iya. dipukul apa aku udah gak terima gitu sampai pernah pengen bunuh diri. Sampai mau bunuh Karena? diri. Pernah. Nih dan buat nyadar. Nah gitu. Ya bukan buat selonjoran. Maksud gua tadi kan lu begini. Jadi kayak lebih enak gitu ngobrolnya. Nah gitu. Pengen bunuh diri, tapi waktu itu pengen nyoba gantung diri nggak bisa. Bahkan buat gantung diri aja butuh orang lain ya. Kalau bunuh diri di mana? Itu kan pembunuhan bukan? Iya kan? Iya bener. Jadi orang nanti kalau kamu bunuh diri ya satu, kamu kenapa bantuin ini? Enggak, Daninya yang mau. Bohong kamu. Ini kamu bunuh Dani. Enggak, Daninya yang minta. Nggak percaya. Gak mungkin. Polisi juga nggak percaya. Aku kan juga nggak bisa jawab. Ya kan Ya kan lo udah mati. Mana sih lo? Sebel banget. Ini dari tadi di jalan begini nih. Ini kisah-kisah yang terus story-nya, yang mengharukannya dari dia. Ini si anjing ini nih yang ngancur-ngancurin. Ini nih kebiasaanmu. Jadi kayak gue ngelihat hubungan kalian itu sebenarnya apa ya? Salah satu hal yang sebenarnya nyangkut di aku adalah jadi awalnya tuh Dian ngasih kesempatan sama Dani karena rasa kasihan gitu. Sama kayak aku ke kamu kan awalnya juga orang yang kita kasihanin tuh kayak nggak terima gitu kayak ya lo harusnya cinta dong, lo tuh sayang sama gue gitu. Kenapa kasihan gitu. Tapi ternyata lu ngejalanin yang sekarang pun karena diawali dengan kasihan gitu. Jadi ya wajar sih semua orang emang nggak mau dikasihanin ya. Kayak misalkan kayak tiba-tiba kita ngantri Indomaret terus ada bocah kita bayarin depan bapaknya juga belum tentu Terima bapak. terima bapaknya kan. Kayak emang gue nggak bisa jajanin anak gue kan kayak gitu kan. Jadi kayak prosesnya ternyata lumayan mirip gitu. Dan pacarannya juga cuma 3 bulan kan gitu. Kalau bedanya kalau dia hamil. Ketawa dia. Gak apa-apa, kita itu sudah lewat. Yang penting gue bahagia sama dia tuh. Ya, itu yang paling Itu history dan maksudnya Nggak usah kayak dengerin omongan orang. ya itu pun sama dengan mereka gitu Bun. Jadi cara mereka untuk survive pun di rumah tangga mereka tuh bahkan
menurut aku ya, hal-hal yang mereka rasa bersenang-senang pun jadi salah di mata orang, Bun. Contohnya? Bikin konten Kita sering bikin konten komedi kayak terakhir di Instagram kita tuh bikin remake-nya JJ sama Roy. Roy, Iya, ya. kan pelukan terus. Ya. Kan aku meluk Dani dari belakang kan. Terus Ya. ada stand up komedi Karjo tentu kan ngundang pakai Mas bikin konten, dia bilang Ya. lepas dong gitu. Masa nggak mau dilepas sih? Jangan Mas, bahaya, coba dong, coba gitu. Aku lepas jadi jatuh buk gitu. Ada orang kan kalau wah mbaknya gimana sih, kayak aku ketemu orangnya kemarin, nih mbak yang lepas Mas Dani ya. Dani yang minta serius deh, Dani ya. Jadi bahkan dia mau bercanda sama suaminya aja bisa disebut sebagai kekerasan rumah tangga, Bun. Dan dia iseng. Iya. Oh, dia juga iseng. Jadi Isengnya gimana? dan dia bisa dituntun. Kayak aku lah pertama kali lihat orang nonton Dani, aku mikir menganiaya kan. Aku nonton Dani di mall, Dani bisa teriak tolong. Aku dimarahin orang dong, ibu-ibu dong. Mbak jangan gitu, dia looknya, aku umur 33, dia 30, kan looknya masih kecil banget gitu kan. Mbak ini adeknya apa nih, jangan digituin gitu. Adik jangan disiksa. Adikku saya sama ibu. Dia diambil sama ibu-ibu lain. Udah ada sama saya. Padahal ini istrinya. Bahkan maksudnya kayak kan kita sering maksudnya kita bercanda apa loh. Kita juga sering bikin konten. Bahkan kita maksudnya kayak ya rumah tangga aja yang agak nakal apa gimana gitu kan. Terus kayak ada aja gitu orang yang maksudnya ya tapi ya wajar lah. Maksudnya kayak orang mikir kayak nggak wajar nih rumah tangga yang gini-gini kok bercandanya gini gitu. Ya udahlah, kalau kita sudah anggap ya udahlah bodo amat gitu. Kan ini ibaratnya berarti banyak orang yang tidak tahu kalau mereka tuh sudah menikah gitu, Bun. Gitu dan kayak apa karena ada banyak kasus kayak orang-orang difabel yang dimanfaatkan apa segala macam. Jadi kayak kesannya si Dian tuh emang nyari clout gitu dari sama Dani, padahal itu idenya Dani untuk bikin maksudnya bercandaan sama istri gitu. Karena kondisinya begini ya Apa sih bercandaan yang bisa? Gak mungkin kan kita saling tendang-tendangan. Iya, petak umpet kan nggak mungkin bisa ngejar. atau enggak bikin video yang suami istri ngeprank yang ngumpet di belakang pintu. Kan Dani pas lagi buka gini kan pasti ganjel kan. Ada pakai kursi roda. Jadi pas gini, Mas ngapain kamu di situ? Jadi kan nggak jadi ngeprank. Jadi Atau kayak malah kejepit. atau ngumpet di belakang tembok udah kelihatan kakinya begini sama kursi rodanya. Jadi udah mah kondisinya bercandaannya juga tidak banyak gitu. Terus kalau dia bercanda tuh jadi orang lain kayak jadi apa ya? Jadi nuduh dia yang enggak gitu, Pasti. Bun. Jadi kalau di umum kayak kamu jangan aneh-aneh ya. Ntar kalau ada yang videoin tiba-tiba aku viral loh. Kadang aku sampai takut ngelakuin sesuatu kan kalau di luar, kalau di rumah kan ya kayak gitu. Iya. Karena orang kalau ngambil video kan kadang cuma setengah ya. Nggak tahu konteksnya apa gitu. Iya sih maksudnya ternyata berat juga, maksudnya udah di sisi lain dia juga sehari-hari ngurus Dani gitu, maksudnya dengan historinya Dian juga dulu pernah ngurus bapaknya, terus malam harus ngeladenin bacot netizen gitu, jadi kayak bisa nggak sih orang tuh nanya dulu gitu, maksudnya kayak jangan apa ya, mungkin banyak di CCTV ngebully orang difabel apa segala macam, jadinya kayak ini nih ketahuan lagi nih satu lagi nih kasusnya. Masalahnya beda ini masalah soal bagaimana Anda yang normal-normal sana yang ingin bercanda sama istrinya, bedanya kamu nih Aku yang bercanda pasti jadi dark comedy. Apapun yang dilakuin Dani. dia jadi dark comedy kan. Contohnya apa lagi yang akhirnya jadi orang jadi ribut, apa yang bercanda konten apa lagi? Kenapa ya kalau di TikTok sering banget ya? Oh ini, Dani itu kan emang orangnya adrenalinnya tinggi ya. Iya. Kayak dia tiba-tiba mau apa tuh flying fox atau apa tuh namanya sih yang Paralayang, paralayang gitu. paralayang. Tiba-tiba satu waktu kita di satu kayak di Nopak deh kalau nggak salah, dia nyoba motor listrik gitu kan. Aku suruh videoin. Iya. Ekspektasiku Dani yang belok biasa. Iya. Dia ngepot nih, miring kan. Jatuh. Namanya aku panik, aku kejar dong tapi jatuh gitu kan. Dia kan masih ngomel, kok ini pas bagian aku jatuh nggak jelas sih, namanya orang kaget Iya, kan. iya. Netizen lah gini kan. Ini mbaknya bukannya nolong. Kenapa Malah suaminya di videoin? Padahal kamu sengaja kan? Bahkan istrinya sendiri kadang surprise sama Nggak tahu. kegiatan-kegiatan dia. Iya. Maksudnya ya Dani ingin live to the fullest, sama kayak mungkin video-video orang yang maksudnya naik skateboard terus ada tempat yang bukan tempatnya main skateboard tapi dicoba gitu kan. Maksudnya Dani itu
karena keterbatasannya tidak bisa main skateboard, ya udah pakai motor listrik dikepotin ya. Ya nggak apa-apa tuh, dan istrinya kan di situ sebenarnya panik juga gitu, maksudnya juga. Tapi di sisi lain juga tahu kalau Dani cara bersenang-senangnya ekstrim gitu. Sampai waktu itu petugasnya panik. Waduh, jatuh kenapa gak bisa jalan? Udah dari dulu kan. Karena kursi rodanya kita titip kan, jadi dia nggak tahu. Kakinya Jatuh. kaku. Satunya nggak tahu, sangkanya gara-gara jatuh. Gak bisa berdiri. Pak, bisa jalan? Pak udah dari dulu kata dia gitu. Sebenarnya pasangan-pasangan yang kayak kalian tuh sebenarnya jumlahnya juga nggak sedikit gitu. Maksudnya pasti ya suzon-suzonnya orang lah, pasti kayak pasti ada sesuatu hal yang pengen dicari dari Dani, entah hartanya Ya, atau apa. Iya kan pasti kayak ada gitu. ada yang seperti itu Bun, dan ternyata buat orang yang maksudnya setelah berproses bareng, dan itu prosesnya tidak mudah gitu, apalagi dengan hubungan mereka gitu yang kemana-mana harus bareng, apalagi emang secara fisik juga lebih menguras lu sebagai istri nemenin dia kemana-mana kan gitu. Terus kayak ya Allah kok gini ya orang-orangnya gitu. Nah itu nih yang makanya tadi gue tertarik untuk kayak sambil ngepromoin special show lu, jadi sekalian juga kayak untuk kayak ya ini realita yang ada di sekitar kita loh. Kalau pasangan-pasangan seperti ini tuh sebenarnya pengen bercanda juga gitu. Respon-respon yang pengen ketemu tuh yang ngobrol gitu, karena dia juga waktu awal-awal sering ya kayak dipeluk sama orang. Pasti kalau ketemu orang tuh kalau kayak tahu aku istrinya, oh iya dipeluk, sabar ya yang kuat ya, padahal aku biasa aja. Enggak kok, nggak kenapa-napa. Iya, aku nggak kenapa-napa gitu. Iya. Tapi ada satu lucu kejadian. Apa? Waktu acara apa ya? Mas Yonglek kan ngajak ibunya tuh. Ah. Acara pertama kali, ingat gak kita bawa Roasting ya? anak? Apa? Yang dia Apa? Mali. Ada MLI dulu acara, aku lupa gitu. Awal-awal. Ya roasting itu kalau Oh nggak iya salah. roastingnya. roastingnya, iya. Cuman kan ibu Yonglek kan mungkin baik banget tuh. Ya, kan ngeliat aku kan dulu masih di Jakarta bawa anak gendong belum bisa Iya, jalan. iya. Acara sampai jam 11 jam 12 apa ya. Pas Dani turun panggung, tiba-tiba Ibu Yonglek kasih uang segini tuh. Aku Simbok. kaget, apa ini Bu? Kita enggak buat anaknya. Enggak Bu, ini penampil saya Mbak Dani. Kayak gitu. Kadang orang maksudnya semuanya baik kan. Baik. Iya enggak apa gitu, cuman kadang kaget gitu. Terus kan ngefans banget gitu ya. Iya mungkin. Level tinggi saya disumbang ibunya yang lain. Iya. Tapi makasih banget loh Ibu Yonglek. Iya. Dulu kita nolak bukan karena nggak mau, emang kaget Diambil. aja. Enggak, aku balikin karena kaget kan, karena baru pertama Enggak, kali tapi aku kamu pulangin, ngalamin. tapi kamu nerimanya dari sini kan? Tapi emang kejadiannya itu real itu ya? Jadi Real. kayak sampai orang-orang tuh apa ya, karakternya berat gitu. Makanya gue juga nggak mau sembarangan gitu untuk sebenarnya kayak ada orang kayak gitu, kayak ada pasangan apa gimana pengen ngasih, cuman kayak takutnya malah menghina gitu. Ya, kami pun kadang startup kami pun kadang kalau ngasih, dia kira-kira tersinggung nggak ya kalau kita kasih, kadang balik ke diri kita, Iya, kadang kita pun iya, kaget. iya, iya, gitu. Enggak, kalau aku biasanya aku ajak ngobrol dulu. Oh. Biar tahu backgroundnya. Oh iya betul karena kalau ada orang yang nggak tahu mah jadinya kayak udah nggak apa-apa Mas gitu, jadi kayak kesannya jadi kayak bukan ya masalahnya ya salah sendiri dulu nggak punya YouTube kali ya, nggak bisa nonton Dani gitu, pernah tampil di mana cuman ya semoga aja dengan ini jadi orang jadi tahu kalian berdua, jadinya kayak nggak ada orang salah sangka lagi gitu untuk kayak ngasih sumbangan lah apa segala macem gitu. Dan berarti lu ngerjain semua di rumah? Semua. Nggak ada babysitter buat ngurus anak itu? Enggak sih, tapi cuman kan kadang mamanya Dani atau ada adiknya kan kadang di rumah juga bantuin. Cuman aku nanganin sendiri semuanya. Bantu dikit-dikit lah. Mbak. Iya, bantuin gitu. Babysitter kenapa? Dan? Saya trauma baby sister. Dulu waktu kecil paling TK apa SD gitu. Saya pernah waktu bapak ibu saya kerja, saya pernah disewa-sewain jadi pengemis. Sama suster. Iya. Susah. Itu tadi makanya aku pengen itu ke kamu gitu kalau itu. Dan iya. aku waktu itu nggak berani cepu ke orang tua karena kalau aku ngomong aku disundut rokok, Celurit, jadi di tempat tidur ada siapin celurit. dikalungin celurit. Mana rokoknya Samsu lagi, Gede, kan? tebel ya segini ya, iya. Kayak tubuhku murahan amat, bangku Iya. kayak apa? Nggak usah milih rokoknya. Lagi aneh juga, pembantu cewek berarti ya? Cewek. Cewek, iya. Rokok Samsu sih udah aneh sih. Cewek rokok Samsu, tarikannya berarti
Oh jadi punya trauma karena dulu pernah dijual-jualin lah, maksudnya bukan dijual, disewain lah ya. Buat ngemis. Kumis. Berapa lama itu? Setahun, nggak ada setahun. Hampir setahun. Hampir setahun, cuma nggak nyampe setahun ya. Cuman ya tetap aja Bun, kayak kalau bapak ibu lagi nggak ada tuh kayak berarti rumah tuh udah bukan jadi rumah tempat yang nyaman berarti ya. Jadi kayak tiap kali bapak ibu kerja dulu ya, kayak Saya juga kerja. Dani juga kerja. dalam hati ya, karena takut dibacok kan. Jadi kayak papa mama kerja dulu ya, ya aku juga kerja Mah. Gitu. Tapi itu gelap banget sih maksudnya. Karena cerita-cerita ini yang aku kemarin soal, jadi kemarin juga sebenarnya juga pakai babysitter, gue bilang kayak gue dapat 2 cerita yang agak lumayan gue kena nih, kayak aduhnya serem banget kemungkinannya gitu. Kayak Dani, terus ada temen gue juga sempat ada juga yang ternyata dikasih obat tidur, Ya, jadi sering biar nggak gitu. banyak nangis apa segala macam. Terus juga di sisi lain juga ada yang sampai kayak dari temen gue nyeritain, jadi si pembantunya tuh kan kita nggak pernah tahu yang ngecek dia Iya. skizo atau apa masuk penyakit kejiwaan kan nggak kelihatan kan, karena mungkin pas dia datang ke rumah kita tuh yang pas dia lagi normal belum kambuh gitu. Nah itu dari temen gue tuh kayak sampai masukin bayi itu ke microwave gitu, jadi kayak aduh. Orang itu gara-gara teleponan sama majikannya, terus kayak yaudah ntar kamu panasin aja, niatnya mungkin makanan atau gimana gitu, terus kayak yang dimasukin bayinya gitu terus. Nah dari situ tuh kemarin wah sampai berantem gue sama dia tuh, kayak aku juga butuh waktu ini segala macam ya kan, nih udah agak gede nih anak nih, udah ntar kalau misalnya gue syuting bawa aja gitu, maksudnya kayak bawa mainan kayak bawa apa kayak gitu, karena apa ya, dunia udah segininya bahkan mereka udah nggak takut CCTV gitu. Udah nggak takut dengan bukti-bukti ini, ya udah laporin aja, padahal saya masuk penjara gitu. Tapi ntar efek psikologis ke anak kita berikutnya kita nggak tahu tuh gitu. Jadi kayak aduh, hal yang ini sih maksudnya sebenarnya kita butuh ya, cuman 1 banding berapa kita dapat yang tepat gitu, yang emang bener-bener. Tapi emang nggak semua, tapi ada Ada beberapa yang oknum. baik. Iya, ada yang baik, maksudnya kita nggak Ada pukul yang rata, cuman maksudnya 1 banding berapa Ya, kita betul. dapat gitu yang emang bener-bener emang sayang sama anak tuh ya, emang kayak anaknya dia gitu. Betul. Dan paling gue bencinya adalah kadang-kadang mereka tuh kayak banding-bandingan gaji ya Bun ya. Ya, sering. Yang nggak harus suster sih, Iya, ART juga maksudnya ART semua juga, pekerja maksudnya kayak- pasti banding-bandingan gaji. Yang awalnya mungkin kerjanya bagus gitu, terus tiba-tiba kayak tar perbandingan kayak aku aja di ini segini gitu. Awalnya mereka kerjanya, hah? Berarti saya terlalu banyak dong servisnya, terlalu bagus dong gitu. Jadi gitu kan mikirnya kan. Iya, jadi kayak ya salah satu hal yang harusnya bisa meringankan beban kita ya, tapi jadi kepikiran gitu. Gila. Ada mau nanya apa sama Dian? Ada beberapa apa yang mau nanya sama Dian? Ada mau nanya apa sama Dian? Iya, kan dari kasihan. Terus apa yang bikin kamu jadi akhirnya jadi sayang sama dia, akhirnya jadi pengen ngejagain dia, akhirnya jadi pengen ada di samping dia Maksudnya kan terus. buat Dani kan sulit, maksudnya untuk kayak orang-orang bisa kayak hujan-hujanan naik motor, bawa bunga. Iya, Bener gak sih kan kayak cara romantis tuh banyak optionnya Bun ya, untuk nunjukin sayang ke kamu tuh banyak kalau yang normal gitu. Tapi kan Dani kan tidak bisa. Nah apa yang mau, itu kan butuh kepekaan yang luar biasa ya Dian, yang maksudnya untuk kayak lu ngerasain kalau emang Dani tuh sayang sama lu apa? Kan kalau dulu pertama PDKT kan pasti kan karena dia lucu kan. Kadang kita pulang kerja capek gitu kan, chat-chatan, kok ini lucu. Terus sama ayahku kan difabel, ibu kan normal. Cuman yang difabel ini cuman ayah ya. Aku pun waktu kecil ngalamin bully, kayak anak kecil-kecil ngikutin kaki ayahku geraknya kayak gimana, atau dengar cerita ayahku kayak orang kada cancel culture juga kan, kayak ada yang terima, ada yang enggak, atau ada yang hujat kayak dibully atau direndahin gitu. Pasti aku mikirnya, jadi sama Dani bilang, ya kayaknya seandainya aku nikah sama kamu gitu ya, aku tuh pengen walaupun sedikit tapi tuh kita berguna buat orang banyak, minimal kayak ngasih tahu difabel tuh juga butuh hak cinta dan mencintai ya. Soalnya hak pekerjaan mungkin udah ada Ya, yang bisa pemerintah tuh udah. memenuhi. Ya. Hak fasilitas umum mungkin Pemerintah udah ada udah ada, yang memenuhi. iya. Hak untuk dicintai dan mencintainya. Iya. Wah anjing itu faksi. Dan gua bersyukur sih, maksudnya gua hari ini ketemu sama kalian berdua sih, gue bersyukur banget sih. Maksudnya ini tuh, ya ini mungkin karena niatan kalian mau ngasih tahu itu juga ke orang banyak gitu. Kalau orang-orang difabel tuh nggak harus yang ketemunya ya sama-sama difabel atau Iya, gimana. nah Ternyata, itu bener. iya kan? Sampai kayak kalau aku ketemu sama Mas Anji gitu ya, aku kayak mau protes, dia kan bikin lagu Bidadari Tak Bersayap tuh. Kan itu difabel sama difabel kan. Gitu. Dan orang-orang di luar sana tuh
sering banget yang curhat ke aku sama Dani, misalnya dia difabel, tapi dia kayak punya pasangan yang normal. Iya. Itu tuh susah dapat restunya. Padahal aku pikir kalau memang dia punya karya, bisa ngidupin anaknya juga, punya kerjaan, kenapa Bisa nggak diterima? Iya, iya, Ternyata memang setelah aku perhatiin di TV atau apapun itu contohnya atau di film, banyak kan iya, contohnya ya yang difabel kayak buta sama buta kayak gitu-gitu. Misalnya iya, kurang iya, literasi iya. contoh juga yang kayak ini bisa kok pasangan difabel sama non difabel juga iya, iya, gitu. iya, iya. Makanya kita sampai bikin buku ada judulnya Ketika Cinta Tidak Mengenal Kata Cacat. Karena Tuhan kan ngasih cinta ke semua orang kan. Jadi kamu harus kasih hak yang sama dong. Biasanya kalau kita acara Sama motivator kan dia, suka nah. berdua. Iya, Itu iya. biasanya selalu kita umumin. Kayak kalau ada yang nonton minimal aja 1 orang aja atau 2 orang. Ternyata kamu punya saudara atau temen yang hubungan sama difabel. Kamu tuh jangan ngelarang dulu. Lihat dong dia punya apa. Kalau Iya. mereka saling mencintai ya Iya. direstuin aja. Iya. Bener, Kan bener, kasihan bener. kalau difabel akhirnya mereka susah dapat pasangan. Biasanya kadang ibu-ibu tuh suka curhat ke aku, aduh anakku nanti gimana kayak gitu. Susah Sedih nih. sih ya, maksudnya. Atau mereka curhat ke aku, gimana ya nanti aku pengen punya pacar juga. Kayak contoh follower aku kalau seandainya dilihat pasti rata-rata difabel. pasti kan rata-rata difabel kan dari Dani kan. Mau ngerebut dari Dani ya? Karena mereka kayak atau mau curhat atau Iya, gimana, iya, iya, kayak iya. aku nanti dapat pacarnya gimana atau Betul, kayak betul, begitu. betul, iya, iya. Karena memang contohnya belum banyak kan. Iya. Gitu. Nah dari Dani sendiri maksudnya kayak ngelihat, maksudnya lu punya istri yang sekuat ini, maksudnya lu bisa ngasih pengaruh. Ternyata setelah gue jalanan sama istri gue ya, maksudnya hal-hal yang sifatnya kayak masa lalu istri atau kayak misalkan kayak lu tuh jangan nikahin istri yang gini-gini, yang gini-gini apa segala macam. Ternyata itu jadi obat buat orang lain gitu. Jadi orang-orang yang ragu awalnya untuk kayak mencoba untuk kayak punya pasangan yang mungkin setipe dengan gue, jadi kayak oh ternyata emang harus diperjuangin gitu. Dan gue nggak mungkin dong bilang ke orang-orang kayak lu nggak apa-apa kok nikah yang normal mana cacat, ya, siapa gue gitu. Nah gue tuh butuh yang emang gue lihat setelah ini mereka udah nikah hampir 6 tahun gitu, udah punya anak umur 4 tahun mau 5 tahun, jadi kayak lu sudah ngelewatin semuanya, maksudnya dalam tahap penerimaan juga 5 tahun itu berat ya Bun ya, maksudnya kita aja berat gitu apalagi ke kalian gitu dengan apalagi tekanan dari Sarasina dan segala macam. Jadi ya mungkin ini buahnya kali ya gitu, maksudnya ada corong yang bisa ngebuat ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi emang stereotype dari lagu-lagu romantis pun juga dan video klipnya pun juga iya kan yang ngebuat kayak Kali aja nanti ada yang mau bikin lagu tapi atau film yang benar-benar Iya. misahin kayak contohnya yang mereka punya kisah cintanya. Film-film kayak Luar negeri. kayak di TV-TV pun orang ngiranya cacatnya karena asap, karena gambarannya kalau bersalah karena asapnya cacat. iya iya. Nggak mesti juga, bisa juga cacat karena anugerah. Iya, nah itu Ya, benar. bener banget. Karena- Jadi ya aduh, gua tuh nggak tahu 1 banding berapa ya, maksudnya kayak dia cacat karena kecelakaan gitu, terus kayak kena cerebral palsy juga berarti ya, cerebral palsy, terus kayak ternyata ketemu Dian yang ternyata biasanya kalau orang yang sudah ngurusin bapaknya yang begitu, terus tiba-tiba jadi nggak pengen dapat yang begitu lagi, ternyata dia belajar banyak ngurusin orang yang difabel tuh dari ayahnya, terus masih mau nerima lagi calon suaminya saat itu tuh kayak difabel juga gitu. Maksudnya itu tuh 1 banding keren sih. sekian sih. Itu nggak bisa kayak apa ya? Ini kebetulan sih nggak mungkin sih. Maksudnya Ya kayak udah kalau aku pikir kayak apa ya, Udah udah jalan takdir. Allah banget gitu iya maksudnya. iya. Karena kan dulu pas mau lamaran ketemuan keluarga ya. Ya, Itu kan aku anak tunggal, ibuku Iya. udah meninggal duluan. Itu ayahku pas mau ketemuan jam 10 kalau nggak salah ya. Itu udah sempet kayak pesan-pesan ke aku kayak, "Dek, nanti kalau kamu udah nikah, pasti ibu, ayah di sana pasti doain gini-gini." Terus berapa menit gitu ya aku lihat ayahku doa gitu ya, tiba-tiba Anfal meninggal gitu. Iya dalam berapa detik kayak aku tuh itu pun dulu aku pun ada aduh. Jadi itu rasanya acara lamaran tuh sedih sebenarnya. Acara karena lamaran ayahku tersedih. meninggal kan, tapi kan ternyata pas bertemu sama Dani kedua apa ketiga tuh ternyata ada pesan-pesan, dan itu pun wah pergulakan batin kan, keluarga-keluarga yang belum pernah ketemu Dani pasti kayak Pak Deko Ya aja bilang, pasti kamu yakin udah ngurus ayah, dulu ibu juga sakit difabel, terus kamu masih mau ngurus suami kamu, kapan bahagianya? Itu kan aku pun hampir putus dulu. Karena aku bakal gara ketekanan itu. iya, karena aku cerita ini gimana ya aku Dani gitu. Karena lu juga nggak bisa cerita sama siapa-siapa Iya, yang relate iya, gitu dengan karena kan kondisi ayahku yang udah sama. meninggal. Aku Ibuku udah juga itu udah kalau meninggal. kamu mau putus ngerasa nggak kuat, ya putusin aja aku. Kalau kamu masih ngerasa kuat,
kita buktikan ke seluruh dunia kalau kita bisa gitu. Tapi gue malu tau jadi ngeliat Dani tuh Iya kan? mentalnya tuh keren banget Iya, ya. maksudnya ini dua-duanya saling nerima, tapi dua-duanya saling berusaha. Itu yang, aduh itu sih, merinding gue. Jadi, Tapi kita juga jauh dari kata pasangan sempurna. Kayak waktu kita pacaran aja pasti kita udah kayak apa sih jeleknya aku nih, masa lalu aku pacaran apa, siapa gimana. Itu pun Dani pun cerita apa kehidupannya kayak gitu-gitu. Kita udah sama-sama terbuka nih kayak dari awal. Jadi ntar pahitnya aku kamu udah tahu, Dani pun pahitnya aku kehidupanku gimana dari awal. Nah, dari awal kita tuh udah itu kan pasangan Udah normal tahu. aja kadang-kadang nggak ngelakuin hal itu gitu, Bun. Jangan sampai, prinsip aku jangan sampai dia tahu jeleknya aku Dari orang lain. itu pun sama aku juga begitu kayak Ah, kok bisa Kayak- gitu ya? cerita semuanya dan sampai yang bikin aku dulu akhirnya mutusin nikah. Dan itu bilang ke aku kan kayak apa namanya? Aku tuh bukan pasangan yang sempurna gitu. Iya. Tapi aku bakal berusaha nyempurnain hidup kamu gitu kan. Aku karena terpuruk banget bayangin anak tunggal. Dulu aku kan bener-bener mati-matian kerja segala macam buat Iya. hidupin ayah. Ibu sakit, ayah sakit gitu. Misalnya dari orang ada terus tiba-tiba nggak ada gitu. Iya, Aku iya. berjuang sendiri. Udah nggak ada siapa-siapa, aku hidup buat apa gitu kan. Cuman Dani datang dengan kondisi dia, terus dia cerita semua masa lalunya, dia aja kuat gitu. Dia calonin mamaku aja kuat, masa aku nggak kuat gitu. Akhirnya oh yaudah aku mau sama kamu, aku pengen apa sih persembahin buat almarhum ayah ibu aku. Kalau kita tuh hidup di sini bisa buat berguna buat orang banyak walaupun cuma sedikit. Gitu. Keren sih. Maksudnya, lo emang nggak bisa nolongin semua orang, tapi seenggaknya lo bisa nolong satu. Wah, sama kan, Bun? Benang merahnya ada kan nih, bener kan? Iya. Jadi dengan satu orang kalian itu bakal meyakinkan mungkin pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin ragu karena keluarganya lah apa ini segala macam, dan jujur mungkin yang normal pun mungkin tidak sebertanggung jawab Dani gitu. Ya, betul. Dan itu gue liat di depan mata kepala gue sendiri gitu. Maksudnya jadi kayak emang prosesnya pahit. Jadi maksudnya kayak ternyata Dani dengan kondisinya tuh yang mungkin membuat wanita lain jijik gitu ya. Membuat wanita lain kayak apaan sih lu gitu. Tapi pas nyampainya ke kamu ternyata nyelamatin hidup kamu juga ya. Banget. Kalau nggak ada Dani ya nggak tahu aku sekarang jadi apa ya. Maksudnya udah tinggal sendirian, udah nggak ada ayah, nggak ada ibu. Tujuan hidup aku apa kayak gitu. Cuman pas kan udah meninggal, masa ayahku meninggal akhirnya. Ada kayak kamu yakin mau nikah sama ini segala macam. Tapi dengan dia ngeyakinin aku, terus kayak dengan masa Ceritanya dia, lalunya iya dia kuat. Masa aku nggak kuat dan calon imamku loh sekuat ini gitu. Jadi aku ya harus kuat kayak gitu dan biar orang tuaku di sana tuh bangga kalau anaknya di sini semua cita-cita kayak aku dibilang, oh gimana ya caranya jadi orang yang bisa nginspirasi dalam kondisi gitu, kayak masuk hitam putih segala macam. Suami aku bisa ngabulin cita-cita yang ayahku dulu pengen lakuin. Gitu. Bahkan kayaknya yang kalau bukan sama Dani juga Nggak bakal. hal kayak gitu juga belum tentu kejadian ya. Maksudnya Iya. padahal cuma sekedar datang ke hitam putih ya. Ternyata itu mengabulkan satu doa dari bokap ya. Fuck. Bahkan aku ketemu Om Deddy berkali-kali aku belum pernah cerita. Iya. Tadi berarti kesekian untuk ketemu Iya, Om Deddy ya? 2 kali, 3 Gokil kali. nih, Dan lu, aduh. Dan aku Diam-diam lu, boleh lu Dan ya? dan aku bilang ke dia, bapaknya dia ini kan pengen banget lihat Mekah. Umroh ya. Itu pas meninggal tuh aku lagi kayak nabung buat bisa umroh bareng ayah kan. Cerita ke Dani. Pas nikah, Dani ngabulin kita nikah sambil umroh di Mekah. Startup Dani gitu dan dia kayak apapun yang dia kayak dia kerja nih mati-matian gitu ya. Dia pasti bakal prioritasin bener-bener keluarga gitu. Nah saat itu waktu lu lagi di Ka'bah gitu lagi itu, kan bokap udah nggak ada kan saat itu kan. Yang lu doa apa saat itu di situ? Pas pas nikah pun kan startup Dani sekuat ini pun pasti ada rasa insecure-nya ya. Iya. Pas kita habis akad, Ya karena komedi itu kadang-kadang mengaburkan kekurangan, jadi seolah-olah kita sudah baik-baik aja gitu ya. pas malah kayak habis kita tuh hari Jumat, habis sholat Jumat kalau nggak salah waktu itu kayaknya akadnya pas sebelum saya lupa masuk kamar kita ya berdua bukannya ngapain nangis-nangis karena Dani bilang aku tuh belum siap buat jadi ayah, takutnya nanti anaknya malu kondisinya kayak gini kayak gitu kan. Tapi namanya jalan dari Allah ya. Iya. Aku bilang kita nggak boleh gitu. Ayo kita sholat depan Ka'bah minta ke Allah. Sedangkan itu udah azan. Biasanya kalau habis azan tuh Penuh. susah banget Iya, penuh masuk dapat benar-benar depan Ka'bah. Keajaiban Allah benar-benar dapat depan Ka'bah.
Itu aku dari awal mulai sholat sampai selesai tuh aku nangis kayak gerung-gerung. Mungkin aku paling rame tuh sekabah, Iya, mungkin iya. aku nangis gerung-gerung minta, Karena ya Allah. semuanya Di selama hati. ini mungkin mau cerita sama ayahnya juga udah nggak ada segala gitu. macam. Jadi Aku- akhirnya di situ iya, ceritanya aku bilang ya. pengen minta anak cowok yang sehat, yang nggak malu sama bapaknya, yang ini berapa bulan pulang dari sana. Detil ya kita sekarang dapat- doanya ya. Oh sekarang kan detil ya bener. Jadi bener serius itu kasus Pelajaran. pelajaran. Detil bener saya sama ayah cowok sifatnya Iya, itu iya, bahkan iya, kalau iya. tiap doa sekarang aku detilin karena pengalaman itu kan. Akhirnya beberapa bulan Tapi ternyata setelah itu cowok yang dari doa yang tidak detil itu jadi mendapatkan anugerah yang luar biasa ini. yang jadi maksudnya jadi dapat doa-doa yang terjawabnya habis itu detil ya, aneh ya. Aneh kan maksudnya kayak Iya, betul. setelah doa-doa yang tidak detil ini mendapatkan doa-doa yang detil ya. Iya. Gokil. Iya. Beberapa bulan hamil, alhamdulillah anaknya cowok sehat segala macam. Terus sayang dia. Kenapa? Sayang banget. Bahkan aku ngajarin dari kecil, kayak kalau follow Instagram apa TikTok kan lihat anakku tuh ngajarin Dani jalan. Kayak kalau ada gempa, kami lagi kerja kan. Terus dia tuh lari ke kamar, nggak mau nyelamatin diri dulu, cuman ayah gitu. Ayahnya lagi kerja nak, baru dia mau keluar. Oh. Dan kalau mau masuk mobil tuh kalau dia ikut, dia harus nuntun ayahnya masuk mobil dulu. Padahal anak umur 4 tahun. 4 tahun ya? Baru dia masuk ke dalam mobil. Gokil. Karena apa ya, bisa kita tanamin bener-bener dari kecil. Iya, Bahkan dan itu kayak doa lu juga maksudnya akhirnya itu detil itu ya. sedetil Doa detil itu yang akhirnya emang sayang sama Dani ya. kadang-kadang aku lupa, dulu aku doain sayang sama aku apa enggak ya? Itu pun masih ada yang lupa. Tapi ternyata jadinya lupa karena ya itu yang lu butuhin ya, maksudnya Iya. doa lu buat insecuritasnya Dani untuk tetap kayak agak bisa dia kuat kayak Iya, dia iya, nggak iya, ini kayak gitu. dan kata-kata pertama yang maksudnya anak gitu. Kata-kata pertama dari anak apa? Ya, Waktu bisa belajar ngomong gitu. Waktu umur 2 tahun baru pertama kali bisa ngomong itu keluar kata ayah cacat. Karena sering lihat kita bikin konten. Oke. Biasanya kan ayah ibu, ya kan, papi mami kan. Ini ayah cacat, ibunya nggak kesebut. Itu oh jadi karena sering denger itu gitu. Jadi dari awal aja dia udah apa ya? Mungkin kalau gue bisa ngebaca aja tuh kayak ya udah emang bapak gue begini Nah, gitu. itu Tapi kami latih udah dari nerima kecil. maksudnya iya dan kesananya bukannya jadi ngebangkang atau gimana tapi ternyata jadi dekat sama dia ya gitu. Bahkan sampai sekarang dia belum, walaupun dia bisa manggil bunda, sebenarnya bunda, bunda, dah nggak, buba, manggil aku buba. Walaupun dia bisa ngomong bunda, tapi kalau ayahnya dia bakal lantang ayah. Gitu. Oh. Ya, Parah lu jadi capek tau istri lu tuh pengen disebut bunda tau bener lu sih Dan Nanti aku ajarin lah. Aku pacaran sama siapa? Teman kerja lah. Adalah stand up comedian, kan aku pikir saat aku ngomong Dani, apa ya tanggapan dia kan Iya, gitu iya. ya. Sama ke keluarga pun kayak Iya. ada. Jadi awalnya stand up masnya, comedian dulu. Iya, Ah. masku aja gitu. Cerita waktu apa ini aku mau lamaran nih sama ini gitu kan ya. Oh iya, tapi dia difabel juga kayak ayah. Padahal ayahku yang terima-terima aja Iya, kan. iya. Udah dalam proses itu terima. Sakitnya apa memang? Ini harus nanya detail karena kan takut juga Iya, pasti kan betul. kayak dulu aku kan nggak tahu backgroundnya Dani apa gimana. Iya. Ternyata setelah udah kenal, ternyata aku mengasihani orang yang jauh lebih kaya daripada aku. Ternyata dia anak orang kaya gitu kan. Nah, orang Jakarta kan nggak pernah tahu kan Bener. backgroundnya dia Iya, kayak iya. gimana. Tapi kalau aku gimana. tahu tuh aku tahu Iya. Karena Iya, aku baru tahu. ketemu kan cuman karena dulu aku pas nonton TV jujur ya, karena orang nggak ada yang tahu jodoh ya. Betul. Dulu aku pas Suci 5 tuh ya kayak aku tuh nggak ngejagoin dia kan, kayak ini orang ngomongnya nggak jelas, nggak keluar, kenapa nih dikasihanin, paling dulu aku gitu loh, sejahat itu Jadi dulu haters aku, ya? iya. Jadi tapi haters ya, tapi iya. bukan yang tega nge-hate, Iya, sampai ke cuman kolom ngebatin, dalam hati, iya, iya. cuman ngebatin gitu kan. Nggak mungkin ngomong juga sama ayah kan di sampingku, nggak mungkin, cuman ngebatin, kok nggak keluar nih orang gitu. Tapi pas ketemu, ternyata apa impresinya udah beda kan, aku kasihan Iya, kayak iya, gitu-gitu. iya. Setelah udah dekat sama dia, ternyata dia anak orang kaya, pasti dong banyak ya omongan Ya, atau gimana, iya, ini iya. paling ngincer hartanya doang. Bertahan berapa lama sih gitu, paling nggak Sama, bakal iya, nikah. iya. Nikah paling setahun 2 tahun. Tapi aku bisa buktiin ini kami masih 5 tahun dan bertahan dan hampir masih mau ke 6 tahun. Dan kami insya Allah terus harus bertahan. Dan doa kami sampai Ya, saat bener, ini itu doa aku bisa banget. meninggal bareng-bareng. Iya. Itu karena aku tuh Saat anak kita sukses nanti. karena aku udah ngalamin kehilangan ayah, kehilangan ibu.
itu tuh aku sampai ngerasa aku tuh nggak bisa hidup lagi kalau kehilangan orang terdekat di hidupku lagi kayak gimana ini gitu. ini kan tai kan pas nggak maksudnya gue juga bilang sama lu kan Bun kalau gue cuma pengen nikah sekali gitu gue tahu banyak hal pahit yang udah lu lewatin sebelum lu ketemu sama gue gitu lu nggak boleh lu mikir kalau cinta gue bakal kebagi sama anak kita gitu jadi kayak kita fokusin satu, jadi gue bisa ngabisin waktu gue sama lu nantinya gitu. Jadi kayak apa ya mungkin sama seperti Dan kalian juga gitu. mikirnya. Iya, Cuman maksudnya aku kadang yang masih suka berantem kan aku anak tunggal. Iya, Aku iya, tahu iya. kan gak enaknya jadi anak tunggal tuh kayak Iya, gimana. iya, Apalagi iya. kalau orang tua sakit kayak gitu-gitu. Terus Dani bilang tapi enggak, akan aku punya GERD. Umurku juga udah 33 kayak Dani bilang udah jangan nanti Malah kamu ngebaya- sakit. ngebahayain jiwa kalau gitu ngebahayain jadinya. kamu Heeh. gitu kan. Jangan kata Dani gitu. Tapi di sisi lain juga kalau ngebuat dia tambah bahagia juga. Ingin Iya, cuman Iya. kan maksudnya di sisi lain Iya, ya itu itu pergulatan. laki-laki bro emang. Iya. Kadang-kadang kita nyampein karena kita sayang gitu, Ya, bukan betul. karena aku kita. pun tahu karena dia sayang karena dia bilang nanti aku kemana-mana gimana kalau kamu Iya. hamil lagi kamu capek Bener, gitu kamu gitu. susah anak dua masih ngurus aku Iya. kata kayak gitu, Ya, Dani maksudnya mungkin tidak tersampaikan dengan baik ya, maksudnya cuman gue ngerti Iya, gitu, aku pun gue paham sangat mengerti sebenarnya, gitu. iya. Gue juga dengan kepahitan hidup dia zaman dulu juga gue bilang kayak lo ngapain anak banyak-banyak, gue bilang gitu. Gini kayak yang gak pernah masuk di nalar logika gue adalah gitu kayak lu tahu nih tiap kali seorang istri ngelahirin itu ya sakitnya kayak bisa sampai meninggal ya Bu ya. Tapi kenapa lu terus-terusan membuat istri lu gambling gitu maksudnya? Gua nggak siap kehilangan dia itu aja. Gua takut ketika ya anak gua lahir terus nggak ada dia, gua takutnya nih gua malah ngacauin anak gue. Gua takut, itu yang gua takutin. Jadi daripada itu terjadi, kalau gua harus ngebentak lu untuk kayak satu aja, gua bentak dia satu aja. Tapi kan dia nganggapnya kayak ya ayah kan mampu untuk punya anak lagi gitu, kayak secara finansial dan segala macam. Bukan itu, tapi lebih ke kayak ini anak kita nih ntar bakal lupa nih sama kita nih gitu. Tapi gue pengen di sisa nantinya gitu gue sama lu gitu. kayak case-nya tuh persis banget sama yang aku alami pas masuk cerita Iya. ya sama banget kayak Dani dan Nah, dia pun makanya, begitu. cuman- Tapi kan kita masih punya Ya cuman ternyata orang yang mungkin paling kelihatan paling jauh ya, maksudnya kayak Uus tatoan, bengal apa Dani yang di kursi roda yang materinya begini-gini segala macem, yang kesannya kayak kalau di tongkrongan tuh nggak bakal ngobrol gitu. Ternyata setelah berumah tangga ada benang merahnya. Nah makanya gue bilang kayak kadang-kadang rumah tangga itu dibilang kayak membuka lembaran baru tuh itu. Yang mungkin saat lu menikah lu bakal akrabnya sama siapa nih gitu. Mungkin bukan dengan teman-teman lu yang kemarin gitu, tapi kayak karena teman kemarin memilih pilihan yang berbeda jadi cuma teman biasa aja, terus tiba-tiba ada teman yang punya cerita yang sama. Nah, itulah yang bakal nantinya Jadi dekat. gitu. Karena sejauh ini kayak Tora segala macam, kayak apa rumah tangga tuh si Arab Wendy apa segala macam ya, jadinya di beberapa hal yang mungkin mereka nggak ceritanya sama siapa, ceritanya sama kita gitu. Karena yakin kalau ngobrol sama lu mah ada nih gitu, maksudnya obrolannya nggak kayak sabar ya gitu. Ada pengalaman juga ya. Iya, jadi kita sharing sambil kayak belajar satu sama lain juga cara ngadepinnya kayak gimana. Anjing aneh banget hidup bangsat. Dan ini besok Dani pulang gitu, dan kalau lu nggak konten hari ini kita nggak ada obrolan ini, anjing semesta gitu. Kalau kalian ada apa-apa nih kalau di Jakarta nih, sini aja, main aja, bawa anak aja ya Bun ya. Maksudnya biar main kesini gitu, cuman dan ini ada Hot Wheels kalau mau main, kan ada tracknya tuh. Maksudnya ntar gue cari yang roda kecil ya, maksudnya buat ada kursi roda, ada yang kursi roda. Dan anakku kalau ke sana kalau ngeliat yang kursi roda, ayah, Hot ini Wheels. ayah, Hot Wheels kursi roda. Langsung begitu. koleksinya betul, aduh kursi banyak. Jadi di rumah Hot Wheels kursi roda tuh gak cuma satu. Ya, karena anak selalu lihat itu selalu inget Ayahnya. ayah. Beli. Dia bakal maju beli. Karena sama kayak punya ayah. Dan dia nggak mau naik stroller. Jadi karena kebiasaan selalu pasti dipangku sama ayahnya di kursi roda. Sekalian. Biar sama bundanya nggak capek. Jadi double. Bahkan kalau waktu tinggal di Jakarta tuh saya kalau belanja kan Rehan, Dani, masa di sini depannya tuh dorongan Iya, belanjaan. iya, Jadi iya. kayak dorong-dorongan jadi. Tapi itu gue ngebayangin nih kalau lu pakai Hot Wheels gitu, anak lu berdua kan, beli dua gitu Hot Wheels-nya yang kursi roda tuh kan. Ini kayak di kepala dia tuh kayak ini Dani,
Ini bokap lu. Oh gitu. iya. Terus kan balapan kan. Set. It's been a long day without you my friend gitu. Jadi itu Fast and Furious. Gua jujur terima kasih kalian sudah datang ke rumah saya. Udah diundang ke sini. Nah, bisa ngobrol banyak ya. Ini hidden gem sih. Ini hidden gem yang ternyata pernikahan yang selama ini saya lihat. Ya sering kan ke Jakarta ada job apa kita barengan gitu, yang ramean lah gitu, acara-acara yang suka ngumpulin komika-komika gitu pasti ketemu sama Dani juga. Dan ya Dian termasuk yang pendiam sih ya, maksudnya gak karena ngurus Dani ya gitu, jadi kayak nggak banyak komunikasi apa yang lain. Semoga ini jadi jembatan ke istri-istri Kimiki nih. Ada grup juga ini istri-istri Kimiki gitu, komika kan, jadi karena istri jadi istri-istri Kimiki. Iya. Agak maksa memang ya nama grupnya. Ya kan emang maksa kan, istri komika kan udah tahu kerjaannya nggak stabil gitu kan, kok dinikahin gitu kan, tolol gitu, jadi istri-istri Kimiki. Oke, terima kasih Dian. Terima kasih Dani. Dani ya, terakhir nih ya, Dani. Waktu SMA, apa bisnismu? Saya dagang. Wah bagus dong. Bagus dong, Dagang. SMA udah bisa dagang, Iya. keren. Kamu bisa, lu teman-teman kamu dagang apa di sekolah? Dagang es mambo yang di Di ember. Di ember ya. Ya. Es kacang hijau kayak atau gitu. risoles, Iya. atau nggak lontong isi Iya. segala macam. Kalau Dani Dani, dagang apa? DVD box. Nggak ada yang curiga. Laku. sumpah ya. Terus gua tanya sama Dian, lu tau nggak Dani gini? Iya karena dibilang kan dia ngobrol awal. masa lalu tuh sebelum nikah tuh emang semuanya diceritain gitu. Sampai ke situ. Cuma satu yang aku ngomongin, uangnya masih ada nggak gitu? Kalau masih ada, aku nggak mau aku sama anakku nanti dapat uang haram itu. Nggak, Udah habis. Udah habis ya. Gara-gara wifi. Bisnis hancur. Oh gara-gara Gara-gara wifi. Gara-gara teknologi hancur. gara-gara ada bokep-bokep di internet ya, yang bisa diakses dengan VPN, bisnis kamu hancur. Hancur. Itu berapa tahun itu kamu bolak Ya SMA sampai lulus. Berapa tahun? 3 tahun. Dia nggak naik kelas. 5. Oh 5. Nggak naik Kelas Gara-gara- 2 tahun. Oh, dia nggak bisa apa tuh olahraga, praktek olahraga. Nilai olahraga gue nol. Sama gue Gara-gara olahraga nggak bisa. masa gurunya juga masa gurunya sebatu itu sih kayak Pak kan Dani lihat enggak kalau dia nggak bisa koprol ya terserah Dia ya harus kalau bisa. lu harus bisa bodo amat gitu kayak lu bawa kursi roda lu sambil koprol deh gitu kayak kok gitu ya kok jadi gara-gara sampai ibunya protes segala macam tetap gak dinaikin kelas Mas. 2 tahun Aku nggak tahu kalau 2 tahun Kalau aku baru naik setelah kepala sekolahnya ganti. oh jangan-jangan kepala sekolah sebelumnya tuh guru olahraga itu nah tapi aneh maksudnya nggak nalar gitu kan Dani kondisinya gini tapi nggak naik gara-gara olahraga nol lu futsal jadi kiper gue dimaki-maki lu Dan asli gitu aduh mana ngambil nilai mah bukan futsal ya biasanya kan lari kan apa Tiger Sprong gitu berenang kan Locet harimau. Mending aku diloceti harimauan. Pak saya dapat harimau udah Pak saya yang penting dapat nilai jadi selama 5 tahun itu di SMA jualan tuh berarti ya? bokep. Penghasilan sebulan berapa Dan? Ya dikit sih 4 juta. Cuma dulu. Ini apa ya kayak gue sehat gitu, gue kadang-kadang nyesel sehat gitu bener kayak gue latihan gitu kan basket gitu ikut 3 on 3 menang juga belum tentu sekalinya menang tuh paling 1,5 bagi 4 300 lah 400 gitu belum transport kan sama uang gitu belum cedera ankle apa abis itu pijat 150 kan ya. habis duit gua kan belum ntar habis menang triat terus anak kelas minta traktir kan cepet lah sampai kantong kan gitu dia karena keterbatasan nih apa yang harus kulakukan Jual CD bokep. Dapat 4 juta. dulu berarti prosesnya gimana di download dulu Di-download dulu. Di hard disk? Di-download dulu di hard disk. nah, Setelah itu kan di-burn ke CD tuh. ya itu di hard disk berapa tera 2 tera.
Oke, jadi Kan ada dulu belum ada langsung 2 tera ya, 500 giga tapi 4. 500 giga Tapi 4. tapi 4. Oke. Nggak ada yang curiga sih. Enggak. Enggak ada sih. Aku belum ke CD pakai Nero tuh. Terus aku tempel stiker film kartun. Stiker depannya film kartun. Pernah di sekolah ada geledah ada? Ada geledah. Terus? Tapi nggak curiga. Karena? Oh, film kartun. Dani juga yang bawa. Memang kalau di kursi roda kan butuh hiburan kan, jadi kayak ya emang ini mungkin kartun kesukaannya gitu yang membuat dia semangat menjalani hari gitu. Iya. Memang dari dulu emang yang bikin semangat membokep dan ternyata Gara-gara itu saya nggak dibully lagi. Orang oh, jadi gara-gara lu dagang selain ada profit secara uang, tapi di sisi lain lu gak bakal dibully karena kalau misalnya musuhin kamu berarti kehilangan seri terbaru ya? Nah, Oh iya, itu lu rencanain kayak ini gua jual ini biar gua dapat respect dari teman-teman gini. pertama coba-coba doang ya. Ternyata aku dapet respect. Aku lanjutin. Biasanya kamu dagangannya pas lagi apa? Lagi istirahat atau lagi apa? Lagi saat apa temen-temen pulang habis tawuran. Ngomonginnya gimana? Maksudnya teman-teman Emang gimana nawarin bokep setelah tawuran tuh gimana dan? Nyukain capek semua, daripada capek nih ada seri tuh. Dia coli. Kan gue tadi di jalan juga kan gue bilang kayak Mas Uus, kalau kalau mau kuat mental mah nggak usah beli pistol. Kan kalau pistol kan kayak pistol yang bagus adalah pistol yang tidak pernah terpakai. Ya, jadi kita emang nggak pernah pakai. Jadi kayak mental kita sudah diuji tuh kalau pistol nggak pernah terpakai kan. Terus lagi ngomongin gitu kan, lagi ngomongin pistol segala macam. Dani nyeletuk dari belakang, Mas Uus, kalau mau pengen mental kuat mah jangan beli pistol, cacat. Ya, itu selalu brosurnya tuh selalu dikasih-kasihin ke orang gitu. Cacat tuh gitu. Anjing banget emang Dani. Ternyata emang dari dulu sudah terlatih ya. Wah capek nih habis tawuran. Gimana kalau ngebokep? Bahkan belum minum, belum ngecek luka loh. Langsung mau bokep gak? Tapi setelah tawuran selalu laku. Berarti file-file yang di masukin berarti satu CD berarti satu film. Satu CD, satu film tapi versi full. Oh, versi full. Versi full itu kan Berapa menit? biasanya 2 jaman. Iya. Bener. Itu Oh, jadi satu CD 2 jam itu. Ditonton dulu dong. ditonton dulu. Oh. Mungkin apa ya? Data sistem bokepku itu lebih dari Kominfo. Itu Kominfo kalau mau Nulis data. nge-ban link tanya aku deh. Tapi orang tuanya ini, Dani tuh dari kuliah, dari SMA suka ini usaha bisnis. Oh, waktu ketemu keluarga. Oh, dalam jadi hatiku kan, meyakinkan seolah-olah meyakinkan Dian untuk kayak dia dari dulu wirausahawan loh gitu. Dalam hatiku dia nggak tahu aja usahanya apa. Belum tahu sekarang ya. Oh iya. Tapi ya, Setelah belakang ada sama keluarga. cuman nggak tahu kenapa ya di sekolah-sekolah, nggak tahu di sekolah gua pun ya, anak-anak orang kaya emang biang bokep. Iya, cuman tidak semuanya bisa memanfaatkan itu menjadi bisnis. Iya, ini bisa. Zaman dulu yang punya komputer di rumah siapa sih, berapa orang sih yang bisa nge-burn CD apalagi? Kan harus ada drive-nya sendiri kan buat nge-burn kan. Beda itu harganya juga. Iya. Dan dia Gila. satu-satunya di sekolah yang boleh bawa laptop karena kan dia nggak bisa nulisnya jelek. Dan dia di depan guru kita download gitu. Bun, bener emang ada kayak apa ya, kadang-kadang kayak kesian Dani ya gini kayak tapi otaknya juga jalan gitu kayak. Jadi kenapa dia dikasih ini kayak otaknya jalan Bun. Iya bener. Jadi orang-orang lain kayak malak gitu, kayak zaman-zaman SMA tuh malak apa cari duit kayak part time di mana gitu di. Kalau ada temanku yang dipalak aku kasih nih, nggak usah dipalak. Oh yang astaga, jadi
si di bokep itu ketika ntar ada teman kamu yang lagi dipalak nih sama preman di sekolah nih, jangan dipalak. Duitnya aku kasih dari uang dagang bokep. Gue kira kayak jangan dipalak. Ini bokep buat lu. Gue kira gitu. Oh enggak, jadi uang yang dipakai. Belum tentu kan premannya sangean. Oh iya benar juga. Ya jadi terlihat jelas yang sangean di antara semua cerita itu adalah lu. Dani. Masa sih? Kenapa cuma otaknya bisa sampai situ otaknya dagang? Oke, kalau gitu terima kasih kalian berdua. Semoga kita ketemu lagi dengan cerita yang baru lagi. Maksudnya kayak pasti parenting juga akan sulit dan segala macam, dan tidak semua mungkin rumah tangga juga bisa menerima dan relate gitu. Jadi kayak silakan kalau mau ke rumah, kalau lagi di Jakarta bawa anak juga aman pokoknya. Katanya dia mau promo apa? Udah tadi di awal, cuman kalau mau promo lagi, ayo. Tonton Ceceran si Dani tanggal 24 September. Link pembeliannya bisa dilihat di Majelis Fikih Indonesia. Panjang amat. Gak tahu, lihat kalau nggak tahu. Tapi ini ya kalau apa namanya itu tiketnya tuh nanti keuntungannya bakal digunakan buat orang cacat sama yatim piatu. Ya itu Oke. Mas Dani kan cacat, saya yatim piatu, jadi ke kita juga. Lihat Dani, gini, imam kan adalah kepalanya ya. Makmum ngikut kan? Lihat tuh, jadi gitu. Lihat, jadi gitu dia. Jadi oportunis. Jadi bisa ngejokes. Ya. Oke, terima kasih semuanya.